Mouse gaming murah di bawah 100.000? Emang ada? Ada kok, nih. Halo guys, selamat datang di channel gue review bersama saya, Jul. Kali ini kita akan membahas Tetikus Optis Nirkabel dari Rexus. Bagi kalian yang belum tahu Tetikus itu apaan, Tetikus itu merupakan istilah atau padanan kata untuk mouse di dalam bahasa Indonesia, guys. Rexus Mouse Wireless Share Asus Aviator merupakan Tetikus gaming universal entry level atau tingkat awal dari Rexus. Rexus sendiri merupakan salah satu brand aksesoris game dan aksesoris seluler dari Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 2002 loh. Kalau dusnya nggak usah ditanya lagi ya, soalnya udah saya pakai sekitar 3 bulanan. Dan sehingga saya kemasan dusnya itu cukup bagus. Di dalam dusnya, dalam paket pembeliannya, kalian akan mendapatkan kitab-kitab yang ya kemungkinan kalian nggak akan baca. Dan unit Tetikusnya sendiri sama ini adalah modul wireless receiver. Oke, nggak dapat fokusnya. Ini dia modul wireless receivernya. Dalam paket pembeliannya kalian nggak akan dapetin baterai. Baterainya dijual. Untuk tipe Sierra S5 Aviator ini terdiri atas 2 pilihan warna, yaitu yang warna biru yang ada di tangan saya sama yang warna merah. Tapi yang dominannya hitam sih, cuma beda kayak motif-motifnya aja. Soal build quality-nya ya plastik. Ingat harganya itu di bawah 100.000 ya, jadi wajar aja sih pakai plastik. Tapi bagian tombol klik kiri sama tombol klik kanan itu dilapisi kayak rubber gitu. Sama punggung mouse-nya itu dilapisi ban kayak rubber. Cuman setelah 3 bulan pemakaian udah kelihatan sih ada kayak bagian yang mulai terkelupas, tapi di bagian ujung-ujungnya aja. Nah, tapi ya ini di bawah 100.000 sih, jadinya ya it's not that big of a problem. Bagian sampingnya bermotif kayak ada garis-garis sama motif heksagonal kayak sarang tawon, sama bagian samping kirinya juga. Tombolnya ya cukup clicky sih menurut saya. Cuman yang satu yang jadi komplain saya itu tombol ini nih. Ini tuh kayak gimana ya? Ya rasanya nggak enak lah, beda sama tombol yang forwardnya clicky, yang ini kayak paling lebih dalam gitu. Kalau ketahanan tombolnya sendiri diklaim di websitenya Rexus, katanya bisa tahan sampai 3 juta klik. Entah benar apa enggak, saya juga kurang tahu sih, tapi kelihatannya ini bakal bertahan cukup lama. Soalnya 3 bulan pemakaian saya belum ada ngerasain kayak ya ada perubahan di feel klik tombolnya. Bagian bawahnya itu dilapisi karet di sudut-sudutnya, sudut kanan, dan 1 karet panjang di bagian depannya. Ya, bicara soal fitur, yang pertama, Tetikus ini sudah menggunakan sistem optis. Ya, sistem optis. Ya wajar sih, sekarang udah nggak ada yang pakai ball lagi. Kalau ada yang mau nanya, bang bisa nggak ini diubin? Ya, buat kalian yang suka lesehan sambil main laptop, ini bisa kok diubin. Udah saya coba. Kemudian frekuensinya 2,4 GHz. Kemudian cara pengkoneksiannya nih. Ini salah satu yang paling saya suka sih di
Tetikus ini, ya tetikus zaman sekarang kebanyakan udah gitu sih, tinggal plug and play. Jadi kalian nggak perlu install apa-apa, nggak perlu download apa-apa. Pas buka dari dusnya, tinggal masukin receivernya, tinggal dicolok ke laptop, tak, udah, langsung nyala, langsung bisa dipakai. Tingkat DPI-nya itu mencapai 2000 DPI dan dapat langsung diaplikasikan tanpa membutuhkan driver tambahan. Jadi nggak perlu install aplikasi macam-macam, langsung pakai dan bisa diatur lewat tombol ini, tombol DPI-nya. Jadi tombol DPI-nya itu punya 3 tingkatan. Jadi kalau kalian baru pasang itu yang normal, kemudian kalau kalian klik 1 kali itu dia akan efeknya akan sedikit lebih berat, dan kalau kalian klik 1 kali lagi akan makin berat lagi. Oke. Rexus Wireless Gaming Mouse Sierra S5 Aviator dilengkapi dengan teknologi makro. Ya, buat kalian yang udah sering main game ya tahulah teknologi makro itu tombol tambahan di sampingnya ini, namanya tombol makro. Bisa dipakai buat main game, bisa juga untuk surfing di internet, berselancar di internet, dan bisa juga untuk membantu navigasi di file explorer. Ini yang paling banyak saya pakai. Jadi kalau kalian mau back, kalian nggak perlu klik di icon backnya, kalian tinggal tekanin back. Kalau kalian nggak jadi mau back, mau maju lagi, tinggal tekanin, langsung maju lagi ke folder berikutnya. Oke, Tetikus ini juga dilengkapi dengan fitur auto power saving. Nah, ini salah satu fitur yang paling saya suka dari Tetikus ini adalah fitur power saving. Karena Tetikus ini menggunakan sumber dayanya itu dari baterai ya, dan nggak bisa di-charge. Dia menggunakan 2 AAA battery, 2 baterai 3A. Jadi auto power savingnya ini atau hemat daya otomatisnya ini akan berfungsi ketika kalian tidak menggunakan Tetikus ini dalam beberapa menit. Jika kalian tidak menggunakannya dalam beberapa menit, Tetikus ini akan langsung ke mode sleep secara otomatis. Jadi pas kalian mau pakai lagi nggak bisa. Kalian harus klik salah satu tombolnya dulu, baru bisa dipakai lagi. Kemudian ya, kayak saya udah bilang tadi, sudah dilengkapi dengan modul wireless receiver-nya. Tapi kalau kalian mau kemana-mana, ke kantor, ke sekolah, atau mau traveling sambil bawa Tetikus ini, kalian nggak perlu takut buat nyimpen receiver-nya. Soalnya di bagian bawahnya udah disiapin tempat buat nyimpen receiver-nya. Jadi kalian nggak usah takut receiver-nya hilang, karena barang ini agak kecil ya, susah kalau hilang. Oke. Bicara soal baterai, seperti yang udah saya bilang tadi, baterai ini menggunakan 2 baterai 3A. Untuk ketahanan baterainya sendiri itu sangat baik. Dari pengalaman saya udah pakai Tetikus ini sudah sekitaran 3 bulan lebih, dan sampai sekarang saya belum pernah ganti baterai. Oke, ini nih topik yang paling menarik. Berapa sih harganya, Bang? Pada saat video ini saya buat, Tetikus game ini kalian bisa cari di toko-toko online dengan harga berkisar antara 85.000 sampai 95.000 rupiah aja. Gimana? Murah kan? Kesimpulannya, kalau dilihat dari harganya, ya, menurut saya Tetikus yang satu ini sangat layak untuk dicoba. Soalnya dengan harga yang di bawah 100.000, kalian sudah mendapatkan satu Tetikus gaming yang tampilnya keren, kayak robot gitu. Kalau kalian bawa ke kantor, kalian bawa ke sekolah, meskipun kalian bawa ke tempat-tempat yang resmi, orang tuh nggak bakalan terlalu notice kalau ini tuh mouse gaming ya, Tetikus gaming, karena nggak banyak
ya lampu-lampu pasar malam. Keren, ini udah fiturnya banyak ya. Daya tahan baterainya juga awet. Ditambah lagi ini produk lokal buatan negara kita sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Dengan harga yang di bawah Rp100.000, apakah Tetikus game ini layak itu dibeli? Taruh di komentar di bawah ya. Ya mau beli atau sekedar lihat-lihat aja, linknya saya taruh di deskripsi di bawah ya. Jika kalian suka, jangan lupa like video ini dan bagikan ke teman-teman atau kerabat-kerabat kalian. Siapa tahu ada yang nyari mouse gaming murah, wireless lagi. Dan jika kalian ingin melihat review tentang gadget atau gawai dan barang-barang lainnya, jangan lupa subscribe dan tekan tombol belnya. Sekian dari saya, Jul. Salam!